Ya, sebelum kita ngebahas emiten teman-teman yang lain juga, saya berikan apresiasi ya buat teman-teman yang telah memberikan komentar. Terima kasih selama ini memberikan komentar yang luar biasa ya. Dari Bro Agus Sutiana ya, selalu hadir. Terima kasih Bro Agus, makasih ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Rambut Botak 5776. Bro rambut ya dibantu bahas INP, nanti kita bahas ya. Terus dari Bro Lukman, terima kasih tolong update BRRC ya. Kenapa ya RRC-nya tiba-tiba dibatalkan? Biasanya teman-teman kalau dibatalkan dia belum siap, teman-teman pasti belum siap. Ataupun nanti ada hal-hal tertentu yang belum diagendakan, akhirnya harus diagendakan, maka dibikinlah agenda ulang. Biasanya banyak teman-teman ya. Kadang-kadang emiten-emiten besar juga suka membatalkan ya untuk RUPS ya, santai aja. Itu bagian daripada siklus emiten teman-teman ya. Bagian biasa-biasa ya teman, untuk dibatalkan itu biasa-biasa aja ya. Oke teman-teman, dari siapa nih? Dari Bro Lukman ya. Tadi sudah saya sampaikan. Dari Aulia Rizky Destarania ya 9900. Sahamdas lagi, nanti kita bahas Sahamdas. Dari Oh DJ jempol, terima kasih jempolnya ya Bro. Dari Bro Mustakbirin ya, izin memberi masukan. Baik, saya supaya buat video tentang macam-macam aksi korporasi seperti tender offer, tender wajib, spin off, raih isu, biar saya sebagai pemula lebih paham istilah tersebut. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu, amin. Dan nanti kita bikin istilah-istilah dari aksi korporasi teman-teman ya. Makasih ya Bro Mustakbirin ya atas masukannya. Dari Wawang Usmawan ya, Bro Wawan ya. Wawan Gusmawan ya. Selalu menangkap trader biasanya dia sesuaikan teman-teman dengan planning trading teman-teman ya. Ini mungkin bagian daripada tukar pikiran, mungkin teman-teman bisa memikirkan ulang apabila terjadi sesuatu hal, teman-teman ya. Ingat, harus sesuaikan dengan trading planning teman-teman. Jangan sampai teman tidak punya arah ya. Dari King Toha ya 5393 ikut atuh. Baik, terima kasih. Makasih ya Bro ya. Dari siapa ini? Dari Sohib Aziz ya. Terima kasih perhatiannya. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga, lancar rezekinya. Amin amin amin. Saya pun berdoa semoga teman Sohib Aziz dalam keadaan sehat walafiat. Dari Rudin Mas 3574 ya. Nyimak selalu Om selamat malam dan salam selamat pagi. Oke teman-teman, kita bahas untuk emiten yang sudah saya watchlist ya. Ini sudah beberapa emiten yang sudah saya watchlist. Tunggu sebentar ya. Baik, mulai dari Pawon teman-teman ya. Pewon, Pakuan Jati ya. Wah ini tanda kenaikan semua sudah dilewati, udah lama nggak diupdate nih teman-teman ya. Dari teman kita nih nanyain Pawon 1, 2, 3 tanda kenaikan sudah dilewati, kita bikin story dulu sih. Story dulu. Tercapai. Tanggal berapa kemarin tercapai? Tanggal 22 ya. Oke, jadi kita bikin host. Kenapa saya bikin host? Biar ketahuan sudah dibahas teman-teman ya. Nah ini teman-teman perhatikan ya, dia sudah keluar daripada MA 20-nya ya. Kalau yang baru mau ngambil santai aja dulu teman-teman, jangan ngambil dulu. Upayakan nanti ketika teman-teman mau ngambil, dia kembali lagi kepada relnya. Nah bagi yang baru di bawahnya masih santai, masih aman gitu teman-teman ya. Nanti di sini mungkin ada tanda penurunan, hati-hati. Sorry. Nanti hati-hati ketika dia sudah mulai melewat sini nih. Ini kan ada gap kecil teman di sini ya, hati-hati situ ya. Tapi mudah-mudahan sih ada pantulan di hari ini, mudah ada pantulan ataupun nanti mungkin beberapa hari lagi kalau dia cenderung ke bawah ada pantulan, teman-teman bisa melakukan aksi di situ ya. Terserah teman-teman gitu kan, apakah mau cut loss ataupun apa. Yang penting ada tanda penurunan saya lihatin di sini, ini juga tanda kenaikan kemarin sudah lewatin. Apakah ada lagi tanda penurunannya? Ada teman-teman di level sini di angka 362. Nah, untuk sementara ini karena dia lepas daripada MA 10-nya hati-hati ya area 380. Tetapi dia sudah menunjukkan tanda kenaikan kemarin waktu tanggal 23. Ini targetnya di sini dulu teman-teman di angka 430. Ini dia belum mau tembus di sini target di sini teman-teman ya. Ini target 030625. Jadi ini targetnya yang belum bisa ditembus dengan body ya. Baru juga sama shadow juga belum ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Untuk isiannya, perhatikan bandar lokal terus ngambil ya. Adapun pembuangan 2 hari kemarin tanggal 26 sampai tanggal 27 Mei
dan per hari kemarin tanggal 2 Juni dia mulai ngebuang juga dulu teman-teman ya. Ini sudah terlihat di sini ada tanda-tanda penurunan, si kepala kembar, hati-hati kepala kembar teman-teman ya. Biasanya 2 dari 3 ingat ya, 2 dari 3 artinya 2 naik 3 turun. Nah mungkin bisa ke level sini kalau dia ada penurunan mudah-mudahan ditahan ya di angka 378 ya. Nah ini untuk tanda ini tanda penurunan sudah dilewatin semuanya teman-teman ya. Oke, ini juga ada tanda penurunan di sini level sini teman-teman ya. Nah ini garis penurunan yang tanggal 8 tanggal 9 kan ini kan, tragedi tanggal 8 tanggal 9. Dia juga sama meninggalkan jejak penurunannya, ini juga sama kita hapus dulu. Ini kita bikin di sini teman-teman. Nah, ini sorry. Kenapa saya bikin seperti itu nih, kalau dia tembus sini lagi kan artinya dia menyentuh PR-nya teman-teman ya, PR-nya yang harus dikerjakan. Apabila dia tidak menyentuh PR-nya, cenderung dia biasanya ditahan sebelumnya teman-teman ya. Kalau dia uptrend biasanya ditahan sebelumnya. Ini kemungkinan teman-teman ya mau menembus MA 200-nya agak susah ya, targetnya nih. Makanya dia turunin dulu, turunin dulu, baru dia akan melakukan kenaikan yang agak lumayan kencang biasanya ya. Tapi kita lihat dulu teman-teman karena posisi si Bandar Foreign lagi jualan dulu nih ya. Nih, Foreign lagi jualan dulu ya, hati-hati aja ya, Foreign lagi jualan dulu. Kita lihat posisi belum disetting ini ya. Belum disetting, Bro. Saya suka kalau teman-teman ragu untuk melihat ini posisinya di mana, gunakan Punda Chart teman-teman ya. Nanti teman-teman gunakan Punda Chart aja. Settingnya PR rasionya seperti yang suka saya bilang teman-teman ya. Sudah saya setting. Nah ini kita hilangkan ininya, kita ganti ke pawon. Biar teman-teman tahu ini posisinya lagi di mana ya. Jadi ambil yang 10 tahun aja biar agak lurus teman-teman ya. Nah, posisi pawon itu standarnya itu teman-teman ya. Posisi standarnya itu dia di harga tengah di angka 500-an. Jadi kalau kemarin kan sudah menyentuh harga murahnya nih ya. Di angka 300 ini murah selama dia dari tahun 2025 tahunan kemarin menyentuh harga murahnya lagi. Nah, standarnya di mana? Nah, standarnya itu di harga tengah. Kalau harga tengahnya, tidak bisa dicapai, teman-teman rata-rata di sini nih. Rata-rata di angka 500 pas. Nah, ketembus 500 pas. Jadi teman-teman targetnya nanti 500 pas aja. Nah, ini kan lagi berusaha koreksi dulu ya. Sekarang itu lagi berusaha koreksi dulu. Jadi teman-teman, lebih baik santai aja dulu bagi yang mau ngambil ya. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya itu kembali lagi di bawah candle. Itu akan lebih baik lagi. Karena sekarang posisi bandar lokal dan foreign lagi jualan. Walaupun bandar lokal masih banyak, tetapi ini si foreign lagi jualannya kadang-kadang suka bikin kita gergetan juga gitu kan. Kenapa gergetan? Karena kadang-kadang perkiraan kita mau naik, tiba-tiba dihajar sama foreign teman-teman. Karena kenapa biasanya ada yang nerima. Rata-rata pada yang nunggu di sebelah kiri teman-teman. Kebanyakan nunggu sebelah kiri, akhirnya dihajar sama bandar begitu teman-teman, dihajar atau sama bandar foreign. Makanya kalau mau beli saham itu, kalau beli sebelah kanan aja, langsung hajar aja kanan, nanti kalau ngejual baru hajar kiri. Itu yang sering saya lakukan teman, biar saya langsung dapat barang. Begitupun average gitu aja, paling turun 1 atau 2 tik wajar lah teman-teman ya, karena saham itu kan pergerakannya cepat juga gitu kan. Oke, jadi untuk bawon kalau yang baru ngambil santai aja dulu ya. Jangan ngambil dulu, biarkan dia kembali dulu ke area di MA10 di bawah candle. Bagi yang sudah bagi yang di bawah teman santai aja dulu ya, tunggu aja bagi yang nyangkut mau average sama teman-teman, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle menuju ke atas atau sesuaikan dengan trading planning teman-teman. Ini biasa kok dia teman-teman ya. Biasa sampai ke 500 kok teman-teman ini. Walaupun diturunin ke bawah lagi, teman-teman bisa tambah muatan dan bisa take profit-nya di angka di harga 500-an. Karena standarnya di sini teman-teman 500 ya. Ya kalau dikasih lebih ya bagus lah teman, itu bonus buat teman-teman. Oke, ada hoki teman-teman ya, hoki. Ya kalau IHSG lagi merah wajar pada turun teman-teman, apakah LQ45 itu kesempatan buat teman-teman gitu ya. Karena kenaikan sudah dilewati si hoki ini ya. Ini tanda penurunan sudah mulai disentuh teman-teman ya. Ini pas banget tanda penurunan ya di angka 91 disentuh tapi dia ada dorongan. Nah, dorongan ini ternyata si bandar foreign masuk 115 juta aja. Ya tidak terlalu besar teman-teman, cuma lumayan lah. Ada CC ngambil teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan CC setelah ngambil bisa memberikan dampak bagus ya. Biasanya kalau CC ngambil itu, biasanya berdasarkan kebiasaan CC itu, kalau CC Poren, ingat CC Poren ya, CC Poren jangan CC lokal. CC Poren itu biasanya berdasarkan kebiasaan itu ngambil barang dulu, markup harga dan jualan. Tapi dia tidak lama-lama ya, seminggu paling teman-teman ya, manfaatin aja itu teman-teman ya.
ada tanda kenaikan, di level 104 dan targetnya di angka 113. Apabila dia jebol hati-hati ya, 90 jebol ya, bisa ke level sini teman-teman di angka 76. Mudah-mudahan sih ditahan di sini ya. Kenapa ditahan di sini? Karena saya tidak punya tahanan lagi di sini nih, cuman langsung ke bawah ke angka 76. Makanya mudah-mudahan ditahan di sini ya. Ini sudah lepas daripada MA10-nya teman-teman ya, sama MA20-nya. Makanya hati-hatinya itu teman-teman, posisinya dan kalau mau ngambil santai aja dulu, yang punya barang juga santai aja dulu, jangan, istilahnya jangan average dulu ya, tapi kalau mau nambah muatan ya silakan. Kalau teman-teman niat mau nambah muatan silahkan aja di harga berapapun gitu kan, tapi kalau teman-teman mau average tunggu dulu ya sampai konfirmasi benar-benar teman-teman. Kalau yang baru ngambil pun tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk dulu ke MA10-nya. Dia punya shadow teman-teman, manfaatin shadow aja, untuk itu ya. Kadang-kadang dia naikin 5%, 6% kan lumayan teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk hoki, Bandar Foreign ngambil, Bandar Foreign tuh udah banyak ngambil, masih ada barang di atas, cuma Bandar Lokal lagi jualan nih. Jadi si Bandar Foreign ngebeli, Bandar Lokal jualan. Sini Bandar Lokal ada siapa? Ada YP ketemu YP ya, ada DR YP teman-teman ya. Ini masuknya ada CGR bagus, teman si Kakak juga sudah mulai bagus. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masuk, tapi di sini Smart Money sudah mulai masuk. Kemarin Smart Money masuk terjadi kenaikan lumayan ya. Dari harga berapa 95 ke angka 104 kan lumayan teman-teman itu untuk istilahnya swing pendek ya lumayan teman 5% kan lumayan kalau terus-terusan 5% gitu. 2 hari 2 kali aja bisa 10% gitu kan. Oke jadi teman-teman untuk hoki, lagi pembuangan dulu dari bandar lokalnya tapi bandar lokal ngebuang ternyata bandar poin masuk dan ada dorongan cenderung bisa, ditahan di area sini ya di angka 90-an ya. Ya mudah-mudahan tidak jebol ya teman 91 kalau jebol 91 ya bisa ke bawah teman-teman hati-hati aja ya. Tapi santai aja kalau si Hawking lagi di bawah, teman-teman lagi di bawah nih. Ya dia lagi nguatin pondasinya dulu lah teman-teman, wajar lah dia kalau nguatin pondasinya dulu ya. Ya lagi di bawah lagi murah, dia lepas daripada murah bangetnya dan di harga murah. Perhatikan ketika dia, lepas daripada harga murahnya ya, ke bawah, ada kenaikan sedikit, dibawa ke bawah lagi dikit. Nah itu, apa namanya, sejarahnya. Jadi dia naikin dikit, dibawa ke bawah dikit. Nah itu nanti setelah itu ngegas. Nah mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan sejarahnya terulang, soalnya di sini kan terulang juga nih naik, turunin, naik, ya diturunin bawa ke bawah lagi baru naikin. Sama di sini turunin dulu, naikin, turunin lagi ke bawah baru naikin. Nah mudah-mudahan, terjadi seperti itu ya biasanya emiten itu suka ngikutin sejarahnya. Oke ada naik teman-teman di sini ada naik, kita cek naik, kita cek naik, kita cek naik. Ya naik dalam posisi downtrend dulu, santai aja dulu teman-teman yang mau average juga santai dulu, kenapa? Bandar Foreign maaf Bandar Lokal lagi jualan dulu nih. Dia jualannya banyak teman-teman, merahnya pekat banget, tapi di samping ada penurunan dari seorang bandar foreign-nya maaf bandar lokalnya, ternyata foreign sudah mulai ngambil dikit-dikit ya, lumayanlah. Kemarin aja ngambil 3 net buy-nya 305 juta. Di sini ada si AK, ada si Cece teman-teman ya, yang ngebuang siapa yang ngebuang? Ya yang ngebuang ada si teman-teman kita, ada ZP, ada RB ya sebagai bandar lokalnya, tapi di sini Smart Money sudah mulai masuk nih ya. Smart Money sudah mulai masuk aja, tinggal tunggu aja Smart Money yang agak tinggi dikit, biasanya tuh langsung di-up. Target kenaikan sementara bisa ke angka 222 ya, kalau ada terjadi kenaikan ataupun ke angka 191. Bila mana target kenaikannya tidak tercapai ya teman-teman ya, cenderung dia akan dibuat turun kembali lagi karena masih ada tanda penurunan di angka 144. Kalau mau ngambil, mau average, tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu tandanya. Kita bikin simpel, teman. Kita bikin simpel aja, teman. Jangan terburu-buru ngambil, santai aja dulu, teman-teman ya. Karena trader itu butuh orang yang santai. Kalau terburu-buru, teman-teman bisa boncos juga gitu kan. Jadi teman-teman kalau tidak melakukan yang namanya planning untuk tradingnya teman-teman cenderung, hanya masuk ke teman-teman tanpa memikirkan kapan take profit, kapan harus average. Teman-teman harus teratur dan teman-teman disiplin. Dikit lagi teman-teman ya, harga sudah mulai murah. Ini tinggal tunggu aja teman-teman, tinggal tunggu aja dia berada di posisi CMA-nya di bawah, MA si candlenya di bawah maaf si candlenya berada di atas MA10 dan MA10-nya berada di bawah candle. Dan ingat lagi menuju ke atas. Ini lumayan teman-teman kalau ada kenaikan soalnya sudah turun banget. Ini emiten di-up duluan ya. Dari 135 ke level 270 di bawah ke bawah kembali tapi tidak menunjukkan dia ke arah bawah banget. Langsung digas. Ini tidak pernah menyentuh harga overnya, suatu saat dia akan melebihi ataupun setara biasanya teman. Kalaupun teman wah katanya terlalu tinggi, nah biasa di harga tengahnya juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, naikin dalam posisi pembuangan bandar lokal, tapi bandar foreign sudah mulai masuk dikit-dikit ya lumayan lah teman-teman ya.
Ada si AK, ada si CC nih kalau kita gabung dari tanggal 23 Mei, coba lihat 23 Mei ya, 23, oh 23 Juni. Nah, 23 Mei. Nah, ini teman-teman ya. Ada si AK, BK, CC, BK masih ada di dalam, tenang aja ya. Oke teman-teman, ini gap yang sangat lebar teman, harus ketutup ini. Oh, ini wajib ditutup, makanya targetnya kalau tidak terlalu jauh, kalau 300 juga masih bisa teman-teman itu ya. Haz, kita lihat Haz. Haz juga lagi turun ya. Haz lagi turun, Haz. Haz. Ya, Haz sudah bikin siklusnya di area 200-an berarti teman-teman ya. Dia di up duluan, diturunkan kembali sampai ke level paling rendah, di up lagi ke angka. Nah, ini siklusnya pertama di sini teman-teman. Jadi targetnya nanti ke 284, turunin dikit tensinya. Apabila dia bisa melapai ke 284 berarti cenderung dia akan mengejar untuk target kenaikan yang paling tingginya di angka sini. Ini belum pernah menyentuh harga overnya, jadi cenderung akan melakukan harga tertinggi kembali, teman. Tapi kita tunggu waktunya, harus ada waktunya teman-teman ya. Haz dalam posisi dia penurunan, semua ada dua teman-teman ya, ada dua tanda penurunan sudah lewati satu. Nah ini pas banget di sini tanda penurunannya. Santai aja dulu kalau mau ngambil. Ini tanda kenaikan sudah dibikin ya di level 12212. Di sini cenderung aman. Sudah ada kecil sini nih, ada gap kecil mungkin tadi ada tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Nah posisi sekarang itu dalam posisi downtrend karena candle aja. Tapi kalau isian itu si bandar lokal, maaf si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi di sini. Per hari kemarin pun ada pengambilan dari seorang, siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Ada CC teman-teman 17.000 lot. Nanti mungkin ada kalau ada kandungan sementara bisa ke level 179 ya. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja dulu MA10-nya ya, karena posisi bandar foreign pun maaf, posisi bandar lokal masih banyak di atas. Perhatikan nih bandar lokal banyak di atas, dia mungkin lagi berusaha untuk nurunin tensi dulu sebentar, dikit-dikit ini ngeluarinnya. Ya, teman-teman ya. Ini yang tanda kenaikan di 208 ada target yang sangat bagus di sini teman-teman ya. Ini gap yang sangat lebar. Ini pasti target teman-teman. Nah, udah saya bikin targetnya, terus tanda kenaikannya kita bikin juga untuk di clone aja di sini teman, tanda kenaikan sementaranya. Oke, tunggu aja dulu teman-teman ya. Kalau mau ngambil biar santai, tunggu aja dulu karena posisi lagi downtrend, posisi MA masih jauh ya, masih jauh, masih berada di atas candle ya. Nanti kalau ada kenaikan sementara mudah-mudahan bisa sampai ke 181. Kalau pengen agak dikit naiknya agak dikit tinggi, upayakan teman-teman nanti masuk setelah smart money masuk di sini nih. Ya. Walaupun average lebih baik di situ aja. Tunggu sampai betul-betul SMA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Karena potensi untuk penurunannya masih bisa ke level 129 sampai ke level 117. Ini posisinya nanti dijual di harga murah banget teman-teman ya. Ini sudah mencapai harga murahnya. Nah mudah-mudahan dia dijual di harga murahnya 157 teman-teman ya. Tapi kalau dibawa ke murah banget, nah posisi sekarang posisi murah ya. Jadi targetnya nanti kalau istilah teman-teman bawa ke murah banget, nah targetnya harga murah. Nah juga targetnya jangan tinggi-tinggi, kalau level sini aja yang saya tadi bilang itu teman-teman ya. Nah, mungkin bisa ke angka 212 teman-teman, jangan tinggi-tinggi dulu ya targetnya. Oke, jadi pada waktu ini waktu si HIZ ini dalam posisi downtrend, tetapi penguatan daripada badan porennya bagus, lokal pun belum jual secara signifikan. Kenapa belum jual? Nah biasanya tidak ada yang nerima teman-teman ya, makanya dia diturunkan, mungkin bisa ngambil lagi. Ada yang nerima cuma sedikit doang kan. Cuma si XL, MG di sini tidak terdeteksi ada smart money yang masuk yang lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, ada Humi, kita cek Humi. Humi. Oke, Humi juga tanda penurunannya sudah ditembus, sudah mulai downtrend padahal sih tidak punya PR ya. Nah mudah-mudahan nih teman-teman ditahan di angka 51-nya. Oh dividen trap cuman satu perak teman-teman ya, satu rupiah 54 sekarang oh ya. Dividen trap dikit teman-teman lumayan lah teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah di angka 57, bandar lokal sudah mulai masuk lagi ya. Pertanggal 2 Juni bandar lokal sudah masuk, ada YP, ada CC, teman-teman, ada KK ini ya. Ini harga wajar sementaranya untuk kuartal 4 ya. Ini bandar lokal sudah mulai masuk kembali, polen pun sudah mulai masuk, siapa polen yang masuk? Ya ada CC teman-teman, bagus ya kalau CC sudah mulai masuk ya. Jualan nggak CC? Oh enggak, teman-teman ngambil bulat ya, artinya lagi dikumpulin sama si CC. Mudah-mudahan kalau CC sudah mulai masuk, biasanya berdasarkan hukum kebiasaannya, CC itu ngambil markup harga dan jualan, tapi dia tidak lama teman-teman ya, lama seminggu teman-teman, nggak lama-lama dia itu ya kalau untuk tradingnya itu. Tapi ada kemampuan untuk memaaf harga. Jadi kalau CC sudah mulai masuk bagus teman-teman ya.
Oke teman-teman, HUMI ya, posisi downtrend, tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas ya. Saya pikir sih saya tidak punya tanda penurunan karena sudah rapih di bawahnya ya. Mungkin kemarin karena dividend trap aja Rp1 lumayan kan, Rp1 sekitar kalau harga sekarang ya sekitar 2%-an kan teman-teman, lumayan ya. Kalau teman-teman pengen enak lagi, tunggu sideways-nya, tunggu smart money masuk. Kalau smart money masuk jarak beberapa hari pun biasanya terjadi kenaikan lumayan karena mereka ada musuhnya atau mereka ada lawannya ya. Di lawannya selain bandar lokal ataupun foreign, sebenarnya smart money adalah lawan yang pantas buat mereka teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Kumi santai aja dulu ya. Kalau mau ngambil nanti tunggu sebetulnya sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi si bandar lokal sudah ngambil kembali dan foreignmu sudah ngambil kembali. Nah itu catatan buat saya teman-teman ya. Ada LUCK teman-teman ya. LUCK, LUCK, LUCK. Wis. Wah ini kalau nggak ini sebenarnya masih uptrend ya. Cuman ini sudah nembus MA20-nya dan MA10-nya juga menuju ke bawah teman-teman ya. Yang saya targetkan tercapai sama shadow aja. Ini target penurunan yang tercapai semua mas 1, 2, 3 target penurunan, 4 ini 4 target penurunan ya. Oke, kita bikin target penurunan. Sini ada si ekor merah teman-teman 1. Di angka berapa tuh? 54 ya. Sini 2. Nah, mudah-mudahan nanti ditahan di angka 64 ya, teman-teman sini nih. Ini sekaligus support sekaligus ini juga apa namanya tanda penurunan ya. Mudah-mudahan ditahan di situ atau enggak di MA200 di sini nih 67. 67 ada MA200 ya. Nah, kalau ditahan di situ baik. Kenapa? Karena berarti dia mau melanjutkan kenaikannya karena masih uptrend. Kalau ditahan di MA200, kalau jebol ya bisa jadi dia bisa ke level 50 lagi. Kenapa? Karena dia masih punya PR di angka 50 ya. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu. Kalau mau ngambil santai aja dulu, upayakan nanti si MA10-nya di bawah kena lagi ya. Terus menuju ke atas. Tanda kenaikan per hari ini dibikin kemarin ya, tanggal 2 dibikin di sini. Target di sini aja lah, jangan jauh-jauh 790 tapi tetap harus hati-hati area-area yang saya targetkan untuk penurunannya ya. Lebih baik teman-teman santai aja dulu, jangan ambil dulu ya. Tunggu sampai betul-betul si MA10 di bawah kena kembali untuk menuju relnya. Karena lumayan teman-teman ya, mungkin target bisa ke angka 78, 79. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu ya. Kenapa jualan ada yang nerima? Udah gitu aja teman, cukup ya. Di sini CCYP jualan. Nah, ini XA sama BQ bagus teman-teman ya. Yang ambilnya broker bagus teman-teman. Mudah-mudahan bisa ada dorongan ya. Mudah-mudahan ditahan di MA200-nya walaupun turun ya. Jangan sampai ke level 64 ya. Kalau 64 kejebol ya bisa ke bawah teman-teman ya. Bisa ke angka 50-an lagi. Kembali smart money masuk, terjadi kenaikan lumayan pakai shadow. Ini manfaatin shadow-nya. Nah, kalau ada shadow gini suka saya manfaatin teman-teman ya. Nanti ketika masuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas, manfaatin aja untuk kenaikan. Mungkin untuk kenaikan sementaranya bisa pakai shadow teman-teman. Target lumayan 3 tick, 4 tick kan lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan dan pandai-pandai bersyukur mungkin sudah cuan. Tapi kalau teman-teman ingin cuan agak gede dikit, tunggu sampai smart money masuk. Nih, smart money masuk terjadi kenaikan yang lumayan kan. Dari harga 54 bisa ke level 78 kan lumayan berapa persen, gede teman-teman itu ya. Oke, ada INTA teman-teman ya, ada INTA. INTA. INTA ya, Intrakopenta. Ini kelasnya 1/5 teman-teman ya. Nah, kalau kelas 1 mungkin agak sedikit gampang gitu ya, tinggal nunggu di 50, 51 keluar daripada FCA. Nah, kalau FCA sudah ada temannya teman-teman ya. Ini kan temannya kelas 5 teman-teman, 1.5 gitu kan, 1 dan 5 ya teman-teman ya. Kalau udah 1 dan 5 teman-teman berarti dia ekuitas, berhubungan dengan ekuitas teman-teman ya. Nih nomor 5 itu ekuitas nih, memiliki ekuitas negatif. Artinya apa? Artinya si INTA ini harus punya equity positif ya, itu yang agak sulit. Dia harus menembus istilahnya penjualan yang sangat luar biasa dengan untung yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Atau mungkin nanti ada suntikan dana bisa jadi gitu kan. Tapi untuk saat ini ya kalau tidak ada aksi korporasi cenderung dia walaupun dia sampai ke level 50, 51 sampai 1000 pun kalau equity masih negatif tidak akan lepas daripada FCA-nya, teman-teman. Makanya ini PR-nya agak lumayan gitu kan, ini total equity-nya 1,8 triliun. Kita lihat revenue-nya 283 ke 266 berarti cenderung ada penurunan ya. Dan hutangnya 3,3 triliun ya. Ini sudah kalaupun positif contohnya equity positif 1,8 triliun, hutangnya 3,3 artinya lebih banyak hutangnya daripada equity-nya. Hati-hati ya teman-teman ya kalau yang emitennya seperti itu.
Tapi terlepas daripada itu, kalau teman-teman suka dengan embedded-nya, ingat ya, ada yang, "Ah, nggak apa-apa LK-nya, yang penting saya lihat daripada Punda Chat-nya bagus," ya silahkan aja teman-teman ya. Karena berdasarkan Punda Chat ini masih posisi uptrend, karena uptrend masih ditahan di MA 20-nya, teman-teman. MA 20 belum dilewatin, cenderung ditahan di angka 13 ya, tapi emang dia pas nembus MA 200 tidak sanggup untuk bertahan di MA 200 lama ya. Turunin kembali. Kalau lihat di MA 10-nya lagi menuju ke atas, MA 200 pun demikian, MA 20 pun demikian. Harusnya secara teori ya, kalau masih menuju ke atas teman-teman, kalau yang normal, kalau tidak ada aksi apapun, masih cenderung uptrend. Nah, perhatikan untuk bandar lokal sudah mulai ngambil di sini ya. Di tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya. Nah, kalau emiten-emiten yang FCA teman-teman harus tahu jam-jamnya. Kalau jamnya istilahnya teman-teman tidak tahu cara ngambilnya, ya cenderung akan susah gitu ya untuk beli ataupun jualnya. Lebih baik teman-teman pasang otomatis aja. Kalau teman-teman jam 9, jam 10, nah teman-teman pasang yang jam 10 aja. 10 lebih 01 detik gitu ya. Nanti teman-teman jualnya itu di jam 11-nya. Jadi biar pas jam 10 antriannya dapat antrian pertama, teman-teman ya. Mudah-mudahan servernya bagus. Karena ini berhubungan dengan server teman-teman ya. Kalau servernya bagus, kuat, cenderung dia akan duluan. 23 ada teman kita yang masuk, teman-teman ya. Jadi walaupun ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya, teman-teman, tapi masih teman kita yang masuk yang banyak. Di sini ada si Kakak, ada si MG ya, teman, ada si Ajet juga walaupun sedikit-sedikit lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi potensi FCA untuk satu kelas 5, 1 dan 5 itu potensi yang equitasnya aja. Mungkin kalau FCA kelas 1 wajar, sekarang itu banyak teman-teman ya. Bahkan tidak sedikit yang keluar dari FCA kelas 1 gitu kan. Cuman untuk kelas 5 kadang-kadang dia bukan kadang-kadang lagi, dia harus menyelesaikan dulu PR equity-nya, ekuitasnya positif baru dia akan lepas. Selama dia ekuitasnya negatif, mau ke harga 1.000 pun masih positif, masih posisi FCA. Sedangkan FCA itu adalah hukuman gitu kan, teman-teman, hukuman dari seorang, bukan seorang, dari BI gitu kan, untuk menghukum sebuah emiten yang tidak melaporkan keuangan, cenderung harganya tidak stabil ataupun dia cenderung sembrono, ya dihukumlah sama BI. Tapi ya begitulah teman-teman BI ya. Tapi sebagai informasi, Inta ini dalam posisi pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Sini ya bandar lokal ini masuk. Jadi pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi masih posisi untuk bisa di-up ada teman-teman ya. Karena posisi uptrend itu masih terlihat jelas. Nah, EMA 20-nya pun masih posisi menuju ke atas. Lanjut ada BKSL. BKSL. Ya, BKSL ini bandar pornya sudah mulai jualan. Pengawasan sudah selesai saya teman-teman ya. Nah, kalau pengawasan seperti ini, teman perhatikan ya, bandar pornya sudah mulai keluar, bandar lokal keluar, teman. Kalau mau ngambil, teman-teman ya, nanti biar dia itu sudah mulai dead cross, hati-hati ya. Udah mulai dead cross. Nah ini juga tanda kenaikan ini masih ada sih teman-teman ya. Ini semua sudah tercapai dengan baik BKSL itu. Nah ini si bandar lokalnya belum jualan secara signifikan teman-teman ya. Kalian perhatikan nih, bandar lokal belum jual signifikan, artinya ini masih dijual belikan sama bandar lokal. Tapi terakhir beberapa hari terakhir ya, di tanggal 28 sudah mulai jualan ya, hati-hati ya. Ya, soal pengawasan sudah selesai di sini ya, di sini nih. Tanggal 19.05. Ya untuk BKSL pengawalan saya sudah selesai, jadi teman-teman harap hati-hati aja karena sudah mencapai harga tengahnya dan dia sudah mulai mau dead cross ya, hati-hati, dan bandar lokal sama Polres cenderung lagi jualan dikit-dikit. Oke teman-teman, BKSL sudah selesai pengawalan ya. Lanjut ke Dewa ya. Dewa. Jadi kalau yang selesai pengawalan cenderung teman-teman lebih baik, biasanya harganya sudah mulai harga di tengah. Nah, tengah-tengah teman-teman istilahnya berpikir kepada teman-teman sendiri, saya beli di harga tengah. Cenderung kalau lebih dikit istilahnya sudah mulai mahal ke atas, nah lebih baik tunggu di bawah aja. Masih punya kasih. Perhatikan dia walaupun di angka sampai 200 pun dibawa ke bawah teman-teman ya. Nah ini standarnya itu di angka 50 ya. BKSL itu di 50. Mudah-mudahan sekarang sih tidak terlalu lama ya di angka 50-nya ya. Karena sekarang kan FCA gitu kan. Nah, nanti teman-teman lebih baik kalau suka dengan BK. Ingat, kalau suka dengan BKSL ngambil di bawah aja. Kalau sekarang posisinya ada dari harga tengah, bisa ke atas bisa. Cuman saya pikir kembali teman, suatu saat dia akan ke bawah lagi, dan teman kalau beli sekarang itu posisi harga tengah.
Artinya harga lumayan mahal, teman-teman, begitu maksud saya, teman-teman, ya. Lebih baik kan pengen harga yang gede kan, teman-teman, ya belinya di bawah. Ya kan, di sini kan pengen bawa harga gede ya beli di 50, hati-hati nih emiten 50, suatu saat akan dibawa ke 50 lagi. Setinggi-tingginya BKSL tetap jatuhnya ke 50 juga. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, untuk BKSL sudah selesai pengawalan, sekarang Dewa ya, Dewa kan? Ya, Dewa, teman-teman, ya, Dewa ya. Kita lihat Dewa. Nah, Dewa tarik oh, ini tanda kenaikan sudah dijemput teman dengan baik, tercapai juga sini nih. Tanda kenaikan sudah tercapai juga teman di sini nih. Ter Tercapai tanggal berapa nih? Kemarin tanggal berapa ya tercapai sini ya? Tanggal 27 ya. Ini buat sejarah aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sejarahnya nanti terulang kembali. Oke, kita hapus dulu karena ada tanda kenaikan yang baru di sini teman-teman. Nah, kalau begini kan ini masih posisi uptrend teman-teman ya. Posisi uptrend, dia ada di level penurunan di angka sini teman, di angka 160 nih ya, Dewa ini ya. 160, kalau dia masih 160 masih aman. Bahkan bila jatuh ke angka 156 pun masih aman ya. Kalau dia lepas dari itu teman-teman ya, ini ke level sini hati-hati. Ya, hati-hati sudah jatuh ke level 151-nya karena tanda penurunan sudah dilihatkan jelas kan. Berarti kan Bandar Lokal sudah Bandar Lokal jualan, Bandar Foreign masih ada dan ini tinggal jualan daripada Bandar Foreign aja. Ini kalau nggak salah bid turnover-nya tebal kan kalau Dewa itu kan. Nah, kalau Dewa itu posisi kita lihat posisinya di mana teman-teman ya. Iya, sudah pucuk, teman-teman, sudah pucuk. Ya harusnya selesai pengawalan di sini teman-teman ya. Ini pengawalan sudah selesai, kembali karena turun kita bahas lagi. Ini sudah pucuk teman-teman ya. Ingat ini sudah pucuk. Ya, saya tulis aja pucuk di sini teman-teman. Biar saya tahu pucuk ini ya. Nih, udah teman, sudah ya. Kalau sudah pucuk, jangan dikejar ya. BKSL Dewa jangan dikejar. Ya, sudah BKSL sudah mencapai harga tengah dan Dewa sudah mencapai harga atas. Walaupun naik paling berapa persen lagi sih teman-teman ya, walaupun naik ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk BKSL dan Dewa, hati-hati aja karena, harganya sudah mulai kalau BKSL sudah mulai di tengah dan si Dewa sudah mulai dipucuk kembali teman, hati-hati ya, tinggal tunggu aja penurunannya bisa ke level harga kalau nggak EMA 200 aja nih, patokan EMA 200 105 di sini teman, targetnya ya. Ini lebih baik tunggu di sini aja karena Bandar Lokas lagi jualan, Bandar Poin doang yang ada di dalam. Ingat Bandar Poin itu walaupun ada di atas, dia bisa pakai beli, pakai emiten emat, pakai broker lain untuk ngambil di harga penurunannya. Ingat itulah seorang foreign teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu aja ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.